Oke, mitra NASA dimanapun Anda berada, kita mulai acara pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di Jawa maupun di luar Jawa, di dalam dan di luar negeri. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam acara live streaming ya di grup kita, grup FB Pertanian Organik. Pada pagi hari ini kita akan membahas permasalahan bagaimana meningkatkan produktivitas lada dengan teknologi NASA. Bersama kami salah satu konsultan PT Natural Nusantara, Bapak Agus Budi Setiono. Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, kita flashback sebentar kenapa harus menggunakan teknologi NASA. Ya, alhamdulillah NASA sudah berkembang hingga saat ini hampir 19 tahun kami mengabdi. Pasti ada beberapa kelebihan dari teknologi NASA. Nah, apa nilai lebih teknologi pikat NASA sehingga ini banyak sekali digunakan untuk berbagai macam jenis tanaman, terutama di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, kita kupas sebentar apa nilai lebih NASA. Alhamdulillah hampir 11 tahun ini kita mengabdi pada negeri ini untuk meningkatkan produktivitas terutama di dunia agrokompleks. Nah, nilai lebih yang pertama dari pikat NASA ini karena di teknologi NASA ini kandungannya itu lengkap, ya, kandungannya itu lengkap yang diperlukan untuk mendukung produksi pertanian yang berprinsip K3, yaitu bisa meningkatkan secara kuantitas, kualitas, dan kelestarian. Nah, kenapa di teknologi NASA ini lengkap? Karena di teknologi NASA ini ada kandungan makronya ada, mikronya ada, hormonnya ada, enzimnya ada, asam-asam organiknya ada, dan mikroorganismenya ini juga ada. Ya, biasanya unsur makro, ya, ini petani ya biasa menyebutnya dengan pupuk kimia. Ya, ini pupuk makro, pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Ini biasanya petani menyebutnya pupuk kimia. Ini dengan teknologi pikat NASA ini mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia ini sampai 25%, bahkan bisa sampai 50%. Kemudian pupuk organik, ya, pupuk mikro. Nah, ini biasa petani menyebutnya pupuk organik. Nah, ini kandungan pikat NASA yang paling banyak adalah di pupuk mikronya, ya, unsur mikronya. Kemudian hormon enzim ini biasanya petani menyebutnya perangsang atau pemacu. Nah, di teknologi pikat NASA ini ada perangsangnya, ada pemacunya, nah, supaya produksinya bisa meningkat. Kemudian asam-asam organik. Nah, asam-asam organik dalam petani biasanya menyebut sebagai pembenak atau perbaikan tanah. Tanah-tanah yang keras kita tahu ini dengan menggunakan asam-asam organik ini bisa, ya, diperbaiki sehingga tanahnya menjadi pengemuk. Ya, di proyek-proyek pertanian biasanya disebut dengan teknologi pembenak tanah karena ada asam-asam organik. Nah, mikroorganisme ini petani biasanya menyebut dengan pupuk hayati atau dekomposa, ya, atau pengure. Nah, inilah kelebihan teknologi pikat NASA yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, ini teknologi NASA ini mampu mengatasi kendala yang dimiliki pupuk kandang. Kita tahu bahwa pupuk kandang adalah pupuk yang komplit, pupuk yang berkualitas, tapi ada kendala teknis. Nah, dengan teknologi NASA ini mampu, ya, kita atasi kendala-kendala teknis pupuk kandang ataupun kompos. Yaitu kendala teknis pupuk kandang ini diantaranya ketersediaannya terbatas, ya.
kemudian biaya ekonominya relatif tinggi, kemudian dibanding volumenya, ini kandungan unsurnya ini relatif lebih rendah. Kebutuhannya cukup besar untuk pupuk kandang ataupun kompos. Per hektar itu minimal bisa 20-40 ton per hektar. Bahkan di Bali, ya menurut penelitian Profesor Dr. Kartini, di sana sudah saking tanahnya keras, ini di sana super hektar sudah lebih dari 100 ton per hektar pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandangnya siapa? Ya. Kemudian yang keempat, persentase kandungannya ini bervariasi. Ya. Dan yang kelima, relatif tidak bisa dipergunakan langsung dan kadang-kadang membawa bibit penyakit kalau belum matang betul. Nah, kendala-kendala teknis ini bisa disikapi dengan teknologi nasab. Ya, pupuk kandang kalau ada silakan, kalau tidak ada ini bisa diganti ya atau ditambah ini dengan menggunakan teknologi nasab. Jadi kelebihan yang kedua sebagai alternatif solusi pengganti pupuk kandang ataupun kompos. Banyak mitra-mitra kita yang sudah kadang menggunakan pupuk kandang, ya sampai tahu ya ada kendala teknis ini, ya, ini menggunakan teknologi NASA. Kemudian kelebihan yang ketiga, ya kenapa teknologi NASA ini bisa sebagai solusi pengganti pupuk kandang, ini ada kelanjutannya. Karena kelebihan yang ketiga ini praktis, ya teknologi NASA ini praktis, volumenya kecil. Nah, kandungan nutrisinya ya, ini 1 liter pikat NASA ini setara dengan 1 ton pupuk kandang. Ini kelebihan. Sehingga ini bisa sebagai pengganti. Yaitu nutrisinya itu 1 liter. Ya, ini setara dengan 1 ton pupuk kandang. Gampangannya begini. 1 ton itu kalau diambil saripatinya, ya, karena pupuk kandang itu kan banyak ampasnya, ya, ini kandungan nutrisinya itu 1 ton itu diambil setara dengan 1 liter teknologi pikat NASA. Ini zamannya teknologi. Di dunia pertanian ada teknologi. Orang bisa sampai ke bulan, apakah bawa nasi dan lauk? Tidak. Ya, orang bisa ke bulan, ya, ini hanya beberapa butir pil saja. Ya, sehingga bisa sampai ke bulan. Ini juga teknologi. Ya, 1 pil bisa untuk hidup seminggu bahkan bisa berbulan-bulan. Ya, ini. Kemudian, ya, karena kandungan nutrisinya itu 1 liter 1 ton pupuk kandang, ya, yang liter kalau yang 1 kilo ini setara dengan 2 ton pupuk kandang, ya, sehingga dosis per hektarnya itu sangat-sangat kecil, sangat rendah. Kalau pupuk kandang butuh 20-40 ton per hektar, tapi dengan teknologi NASA ini hanya butuh 3-6 kilo teknologi pikat NASA. Ya, atau kalau yang granul itu cukup 50 kilo sampai 100 kilo per hektar. Yang padat ini cukup 3-6 kilo per hektar. Ya, ini kelebihan yang ketiga. Kemudian kelebihan yang keempat, ini secara ekonomis menguntungkan. Ya, alhamdulillah 19 tahun ini mau menginjak ke 20 tahun ini, ya. Kalau tidak menguntungkan, pasti produk NASA tidak akan sampai umur. Ya, secara ekonomi menguntungkan. Ya. Bisa kita lihat biaya produksi pikat NASA bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Ini kalau biayanya lebih rendah, ya, ini hasilnya biasanya sama dengan sebelumnya. Kalau biayanya sama, ini kadang hasilnya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau biayanya lebih tinggi, ini naiknya itu akan drastis. Jadi tidak merubah biaya, tapi menambah biaya dengan menggunakan produk NASA. Ya. Sebagai contoh seperti ini, biar mitra NASA yang ingin mengulang mitra NASA yang baru bergabung, ya. Contoh pemakaian, ya. Misalnya sebelum menggunakan pupuk NASA, ya, biaya untuk pembelian pupuk NPK misalnya 2 juta per hektar. Nah, kalau pengen menggunakan teknologi NASA, nah ini ada 3 alternatif tadi. Yang pertama, ya, biayanya lebih murah, yaitu yang 1 juta ini belikan NPK, yang 500.000 belikan teknologi NASA. Biayanya kan jadi 1,5 juta.
Jadi kita masih untung dari biaya aja kita masih untung 500.000. Kalau nanti produksinya sama, kita masih untung 500. Ini biaya lebih murah, tapi biasanya naiknya ya. Kemudian yang kedua, biayanya sama, 1 juta beli NPK, 1 juta beli NASA. Ini kan 2 juta, tidak menambah biaya. Ya, tapi nanti peningkatannya alhamdulillah ya, bisa 30%, bahkan bisa ada yang 100%. Kemudian alternatif yang terakhir, yang ketiga, ini biayanya nambah biaya. Ya, yang 2 juta belikan NPK tetap, kemudian nambah 500.000 untuk belikan produk NASA. Jadi biayanya jadi 2,5 juta, kita nambah 500. Tapi biasanya mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada, untuk menambah biaya ini biasanya petani ya sudah mikir, nambah biaya ya. Tapi kalau untuk beli-beli yang lain, beli rokok, beli apa, enggak berat. Tapi nambah biaya berat. Biasanya petani mau ya, atau mitra NASA biasanya alternatif yang pertama ataupun yang kedua. Kebanyakan petani-petani kita nek iso enggak usah, kalau bisa enggak usah nambah biaya, ning hasilnya syukur ya. Ini monggo ya, ini banyak saksian, terutama untuk tanaman padi bisa kita lihat ya. Biasanya kalau di luar Jawa ya biayanya lebih rendah, tapi hasilnya peningkatannya luar biasa. Ini bisa dilihat dari 5 jadi 8 ton untuk padi di Kalimantan Timur Putih. Kemudian di Langka, Donggala ini juga biayanya lebih rendah, minimal hanya menggunakan Pelusinasa dan Promonik. Kemudian kalau di Jawa ya ini biayanya biasanya sama ya, sama ya. Ini dari 8 ton 15 ton ini Kabupaten Banyumas. Kemudian kalau menambah biaya ya, ini hasilnya drastis. Yang paling tinggi ini di Jawa Timur untuk padi dari 7,2 menjadi 16,2. Kemudian banyak saksian lain, tidak hanya di padi tapi untuk tanaman-tanaman yang lain, baik itu pertanian, peternakan maupun di perikanan ya. Kemudian kelebihan yang kelima, kenapa menggunakan teknologi NASA? Karena ketersediaan teknologinya ini terjamin ya. Bahan baku utama yang dipakai saat ini 30% ini cukup ya untuk Indonesia ya, kurang lebih 60. Jadi jangan khawatir dengan ketersediaan bahan baku ya, terjamin. Kemudian kelebihan yang keenam, ini sudah teruji ya. Teknologi NASA ini sudah teruji hingga saat ini ya, baik di semua komoditi, semua jenis komoditi, baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, kemudian baik di dunia perkebunan, kemudian peternakan, perikanan, dan lain sudah teruji semua komoditi. Kemudian sudah teruji secara multilokasi, baik di dataran rendah, dataran tinggi, lahan normal, lahan kritis, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang. Ya, ini lahan kritis, kita punya penelitian yang sangat luar biasa. Lahan kritis di Pantai Pandan Simo, semua tanaman bisa tumbuh di situ. Ya. Kemudian ini sudah teruji baik dari multi waktu hingga saat ini. Produk NASA ini sudah sejak tahun 96 dipasarkan oleh NASA sejak 1 Oktober 2004 hingga saat ini. Ya, ini kelebihan teknologi NASA yang keenam. Kemudian yang ketujuh ya, ini kelebihan yang luar biasa ini, karena produk-produk kita bukan produk dari luar tapi betul-betul karya asli anak bangsa untuk Nusantara dan dunia. Dan alhamdulillah kita sudah ekspor produk-produk pertanian dan juga kesehatan, dan juga di instruksi kesehatan dan di ya. Ini mitra NASA. Kenapa kita menggunakan teknologi NASA? Karena memang kelebihan dari teknologi pikat NASA ini sudah dirasakan oleh petani-petani dimanapun berada ya, alhamdulillah. Nah, yang ingin kita kupas pada pagi hari ini, teknologi NASA kita terapkan untuk tanaman lada. Kenapa tanaman lada? Karena lada ini adalah tanaman yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa ya, lada ataupun merica. Ini jarang petani yang nanam, dan harganya ini selalu stabil ya, luar biasa. Petani jarang yang menanam untuk lada.
Ini adalah peluang-peluang untuk mitra NASA semuanya, bagaimana budidaya lada dengan teknologi NASA. Karena harganya itu luar biasa, stabil terus. Harga per kilo itu bisa sampai 150. Murah-murah dulu pernah terjadi penurunan harga ini 30 itu sudah untuk 30.000 itu paling murah untuk lada atau merica. Luar biasa. Nah, ini akan kita kupas bagaimana standar operasional teknologi lada ataupun yang sering kita sebut dengan merica ya, menurut SOP dari dengan menggunakan teknologi pikat NASA. Yang perlu Anda ketahui di sini ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, yang perlu Anda ketahui ya, kalau kita ingin menanam lada atau berbudidaya lada, ini kita harus tahu syarat tumbuhnya dulu. Nah, yang pertama syarat tumbuhnya apa untuk lada itu. Kemudian teknologi apa yang pengen digunakan sehingga produksinya itu bisa bus ya. Kemudian yang ketiga ini hama dan penyakitnya, karena di lada itu hama dan penyakitnya itu juga luar biasa ya. Nah, yang pertama kita kupas syarat tumbuh untuk tanaman lada ya. Lada ini bisa tumbuh ya, ini di ketinggian berapa ya, 300 sampai 1100 ya, meter di bawah permukaan laut, ini yang ideal. Kemudian suhunya ini bisa berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan untuk lada ya, ini kurang lebih 60 sampai 80% ya. Kemudian sinar matahari, ini lada ini butuh sinar matahari yang cukup ya, tidak banyak sinar matahari dan perlu tanaman naungan juga tidak masalah, tapi yang penting cukup kurang lebih 10 jam per hari ya. Curah hujan ya, curah hujan ini dibutuhkan untuk lada ini kurang lebih 2000 sampai 30.000 mm per hari ya. Ini cara tumbuh dari lada. Kemudian pH tanahnya ini juga sangat-sangat butuhkan pH tanah yang ideal untuk tanaman lada, yaitu kurang 6 sampai 7 ya. Kemudian teknologi. Nah, teknologi apa yang digunakan? Salah satunya teknologi NASA, yaitu teknologi budidaya. Bagaimana teknis budidayanya? Varietas apa yang digunakan? Kita perlu varietas unggul, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, hama dan penyakit, dan paskapan. Ya, pupuk apa yang digunakan untuk pengelolaan teknologi NASA. Ya. Nah, biasanya ya, kalau kita nanam lada, ini varietas-varietas yang biasa ditanam ini adalah jenis-jenis varietas unggul ya. Yang pertama adalah varietas petailing 1 ya, dan petailing 2. Ini untuk apa? Untuk memproduksi lada putih. Kalau petailing 1, petailing 2 ini untuk produksi lada putih ya. Kemudian ada natar 1, natar 2. Ini natar 1, natar 2, bukan nastar loh ya. Nastar itu kan yang untuk kemarin Idul Fitri ya, roti nastar. Tapi ini natar 1, natar 2, ini jenis varietas unggul dari lada. Ini digunakan untuk memproduksi lada hitam biasa. Kemudian yang paling banyak digunakan yaitu ada yang terkenal dengan varietas unggul LDK ya. LDK itu apa? Yaitu Lampung daun kecil. Ini biasanya lada, karena lada itu yang paling banyak itu kan daerah Lampung ya, daerah Sumatera ini paling banyak tanam lada. Ini sampai ada jenis varietas unggul yang disebut LD, varietas unggul ya Lampung daun kecil, karena memang ladanya itu dari Lampung dan daunnya itu kecil-kecil. Ini juga untuk lada putih biasanya. Dan ada jenis Marapen, ini juga untuk lada putih ya. Ini dari sisi varietas ya. Kemudian penyediaan bibit ya. Bibit lada ini bisa digunakan untuk lada panjat ataupun untuk lada perdu. Sekarang yang lagi ngetren ini lada perdu ya. Kalau lada panjat ini nanti perlu dibuatkan apa ya, untuk panjatan ya. Bisa pakai apa, dan apa, cor-coran, atau bisa pakai pohon yang nanti bisa tumbuh. Nah,
Kemudian yang lagi banyak dibudidayakan adalah jenis lada perdu. Nah, lada perdu ini penyediaannya ini perbanyakan vegetatif, bahan tanamannya itu berasal dari apa? Dari sulur atau cabang buah. Cabang-cabang buah ini dipangkas kemudian dibuat menjadi lada perdu. Kemudian kenapa lada perlu sekarang ini banyak dibudidayakan? Karena memang tanaman lada perdu ini sangat-sangat prospek sekali. Ya, bibit tanaman mudah tersedia, tidak memerlukan rambatan. Ya, kalau lada yang pakai panjatan butuh rambatan. Kemudian populasi tanaman persatuan luas itu kadang lebih banyak. Kemudian berumur genjang, ya, biasanya 1 tahun ini sudah panen. Kemudian pemeliharaan dan panennya itu lebih mudah. Kemudian pemanenan ini tidak memerlukan tenaga karena pendek, tidak sampai manjat-manjat. Dan tidak memerlukan pemangkasan dan penyinyatan sulur. Kemudian dapat ditanam sebagai tanaman sela. Kemudian memiliki nilai estetika di pekarangan atau di dalam pot ini bisa. Kemudian bermanfaat bagi penelitian, ya, untuk persilangan atau hibridisasi. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Kemudian resiko kematian akibat cekaman kekeringan relatif kecil karena bisa kita ukur, ya, untuk lada-lada yang perdu ini. Ya, ini daerah, kalau di Jawa daerah Wonogiri, kemudian daerah Banyumas, ya, Purwokerto ini luar biasa, ya, untuk lada. Kemudian penanaman, ya, penanaman lada ini jarak tanamnya ini ada 1 x 2 meter, ada yang 2 x 2 meter, kemudian 2,5 x 2,5. Nah, kalau lada-lada perdu ini biasanya 1 x 2 meter. Ya. Kemudian pembuatan lubang tanam, ya, kemudian pupuk dasar, ya, pupuk dasarnya bisa menggunakan sponsat granul atau sponsat, kemudian anti jamur, ya, dari bio, insya Allah bisa nanti pertumbuhannya akan lebih maksimal. Kemudian, ya, ini salah satu contoh, ya, fungsinya pemupukan di sini, ya. Ini tanaman yang tidak dipupuk, ya, ini contoh untuk tanaman jagung. Kemudian ini yang dipupuk, kemudian ini juga pupuknya ini hanya makro, ya, ini juga pupuknya kurang berimbang. Nah, ini yang berimbang, makro umumnya berimbang. Ini kan bisa dibedakan antara yang tidak pupuk kontrol, kemudian yang hanya menggunakan pupuk makro biasa, jadi pupuk biasa. Ya, ini bisa digunakan. Jadi pentingnya pemilihan pupuk ini di sini. Ini bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian yang perlu mitra nasa ketahui bersama dalam berbudidaya ini, kita yang paling banyak digunakan ini adalah saprodi ini antara pupuk dan pestisida. Ini tapi yang paling banyak adalah saprodi itu adalah di pupuk. Nah, ini ya beda antara pupuk dan pestisida, ya. Ini bisa mitra-mitra nasa cermati bersama bahwa pupuk, ya, atau nutrisi, ya, atau unsur hara, kalau petani menyebutnya pupuk, kalau di dunia penelitian atau di dunia akademik orang menyebutnya nutrisi, kemudian ada unsur hara. Tapi biasanya petani, ya, di kalangan petani orang menyebutnya pupuk. Sama ini, pupuk, nutrisi, atau unsur hara ini sama. Nah, pupuk ini sebagai makanan, ya, makanan tanaman, ya. Tanaman kan butuh pangan juga. Ya, makanannya tanaman apa? Ada makro dan mikro, ya. Urea, TSP, KCl, kemudian bulumit, kemudian ada pupuk mikro yang lain. Jadi makanannya tanaman ada pupuk makro dan pupuk mikro. Kalau manusia kan makanannya apa? Nasi dan lauk pauk. Ya, ini pupuk, ya. Kalau di pestisida, ya, pestisida ini bedanya pupuk dan pestisida ini harus Anda ketahui bersama. Ini untuk perlindungan tanaman, kalau pestisida ini untuk perlindungan tanaman, tapi kalau pupuk ini untuk makanan, ya. Kemudian pupuk ini ada makro dan mikro. Kalau di pestisida ini tergantung sasaran, untuk hama ataupun untuk penyakit ataupun untuk herbisida atau untuk gulma, ya.
Kemudian pupuk ini sedikit diberi akan berdampak positif biasanya. Tapi kalau pestisida ini dampak positifnya itu suka terukur, ya sulit untuk sekali diukur. Ya, kemudian ketahanan dari dalam. Ya, pupuk ini diberikan untuk kebutuhan ketahanan dari dalam. Tapi kalau pestisida ini bisa dari dalam dan bisa dari luar. Kemudian pupuk ini sarana reproduksi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ya, kemudian kalau pestisida kadang sedikit, kadang tidak dibutuhkan, ya kadang juga lebih, tergantung serangan hama dan penyakit. Ya. Kemudian pupuk ini salah satu saprodi terbesar yang pertama. Kalau pestisida ini saprodi terbesar yang kedua, ya, dalam budidaya apapun. Ya, dalam kesempatan ini adalah budidaya tanaman lada. Ya. Kemudian untuk pemupukan ya untuk tanaman lada, ya, sama untuk lada panjatan atau lada perdu, ya. Ini di umur kurang lebih 3 sampai 4 bulan, kurang lebih menggunakan urea seperti ini, ya 35 gram per pohon, SP36-nya 15, CL-nya 20 gram. Kemudian nanti di umur 4 sampai 5 bulan ini sama. Kemudian di umur 6 sampai 5 sampai 6 ini sama, masih ureanya tetap, ya. Kemudian SP36-nya tambah, ya, KCL-nya tambah. Kemudian mulai umur 6 sampai 17 bulan, ya, ini 35 urea, 30, ya, kemudian 35 KCL. Nah, bagaimana penggunaan teknologi NASA? Ya, ini pupuk NASA, ini pupuk yang bukan pupuk biasa, sehingga dengan penambahan teknologi NASA, insya Allah nanti akan bisa meningkatkan produksi dari lada, karena ini bukan pupuk biasa. Kenapa bukan pupuk biasa? Karena tadi ada 7 kelebihan, ada 7 keajaiban, 7 nilai lebih teknologi NASA, terutama di bidang pupuk ini, ya. Ini, nah, super NASA di tanaman lada, ya, ini bisa diberikan dari awal tanam sampai umur 3 bulan. Ya, kalau power nutrition nanti mulai di umur lebih dari 4 bulan ini bisa diberikan super NASA atau granul, ini bisa diberikan antara umur 1 sampai 3 bulan. Ya, ini. Kemudian power nutrition ini lebih dari 4 bulan ini bisa diberikan. Ya. Kalau menggunakan super NASA ini bisa 1 sendok, nanti 1 sendok makan dicampur 10 liter air, ya, dicampur 1 sendok bio untuk mencegah penyakit, ya. Ini nanti disiramkan per pohon, ya, ini bisa 1,5 liter sampai 1 liter. Ya. Kalau power nutrition, ya, ini bisa, ya, sama 1 sendok campur 10 liter air, nanti per pohon kasih 0,5 sampai 1 liter per pohon. Ya, ini. Kemudian kalau granul ini bisa nanti diberikan kurang lebih 50 gram sampai 100 gram per pohonnya. Berikan secara meningkat. Kemudian penyemprotan rutin menggunakan PUC NASA dan hormon, atau menggunakan Green Star, atau bisa menggunakan Fluid Top. Ya, ini yang paling bagus 2 sampai 4 minggu sekali. Nanti bisa dicampur dengan produk-produk pengendali alami hama dan penyakit, ya. Jadi NASA bisa menggunakan BBR dan KOR. Ya, nah, yang perlu kita ketahui yang ketiga, yang pertama syarat pupuknya, kemudian teknologinya sudah. Nah, ini hama penyakit. Hama penyakit yang paling berbahaya pada tanaman lada, yang paling utama, ya, yang paling utama pada tanaman lada, hamanya adalah, ya, ini perusak akar, ini yang paling berbahaya. Ada nematoda, spesiesnya itu Rhabdobolus, ya, ini termasuk golongan nematoda. Kemudian ada perusak batang, sejenis kumbang, biasanya disebut dengan Lepoboris piperis. Kemudian perusak daun, ya, sehingga ada penggulung daun, ya, ini, atau ulat api, ya, ulat api, penggulung daun, ulat api, tosia, ya. Kemudian penghisap, ya, penghisap, ya, termasuk penghisap itu jenis kutu-kutuan, ada kepik, ya, ada Helopeltis. Kemudian perusak buah, ini jenis kepik, yaitu spesiesnya namanya Dracaena piperis, nanti akan kita.
Kalau penyakit ini yang paling berbahaya adalah penyakit busuk pangkal batang, kemudian juga penyakit virus dan juga penyakit kuning. Ya, ini salah satu contoh penggerek batang, salah satu hama yang paling berbahaya pada tanaman lada. Nah, seperti ini, penggerek batang seperti ini, dan juga ada ini kepi. Ya, ini insya Allah dengan menggunakan BVR semprotan rutin, ya, ini bisa mengatasi penggerek batang seperti ini. Ya. Kemudian pengisap bunga, ya, Digonocoris sering disebut dengan nyamuk lada, ini kecil seperti ini. Ini juga bisa dengan menggunakan penyemprotan menggunakan BVR atau bisa menggunakan insektisida tapi yang sistematik. Kemudian ini busuk pangkal yang paling berbahaya, dan ulat api tadi. Ulat api bisa menggunakan ulat api atau ulat penggulung daun, kemudian atau ulat ngerek batang tadi bisa menggunakan BVR. Nah, yang penyakit yang paling berbahaya pada tanaman lada, ya, ini adalah penyakit busuk pangkal batang atau biasa disebut dengan BPB, busuk pangkal batang, ya, pada tanaman lada, BPB. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah jamur Phytophthora capsicum. Ya, ini gejalanya seperti ini. Mitra-mitra bisa amati, ya. Biasanya awalnya dari daun seperti ini, nanti lama-lama menyerang ke batang, ya, busuk pangkal batang. Ya, ini seperti klorosis ataupun ada apa nanti dari karat, dari pinggir, ini lama-lama ini menular, ya. Ini insya Allah dengan pemberian bio secara dikocorkan ini bisa mengurangi penyakit pangkal batang, atau kalau ada ini langsung bisa disemprot dengan menggunakan korin, ini juga insya Allah, ya, ini gejalanya karena ini penularannya sangat cepat, dan ini yang paling banyak ditakuti untuk petani-petani lada, ya. Ini busuk pangkal batang, karena yang diserang apa? Karena yang diserang busuk pangkal batang ini akar, batang, dan daun. Tidak hanya di batang, tapi di akarnya pun diserang, di batangnya diserang, dan daunnya. Penyebabnya adalah Phytophthora capsicum. Ya. Pertama di Lampung, ya, ditemukan di Lampung dulu karena sentranya lada ini memang di Lampung. Kemudian ada jamur tular tanah atau soil borne, ya. Dan ini sangat tahan lama di tanah, sehingga ya meskipun sudah dipanen, dia masih bisa sisa-sisa patogennya itu hidup di dalam tanah itu dalam lama, sehingga dengan pemberian bio, ya, dicampur dengan supernasa ataupun dicampur pupuk kandang diberikan sejak awal, ini insya Allah akan, ya, mengendalikan penyakit-penyakit busuk pangkal batang yang ada di dalam tanah, atau penyakit-penyakit jamur tular tanah atau soil borne. Karena memang pangkal mula serangan penyakit ada di dalam tanah, makanya kita ciptakan bio. Insya Allah dengan pemberian bio secara dikocorkan atau dicampur dengan pupuk kandang di awal diberikan di tanah, insya Allah nanti yang menyerang ke batang, menyerang ke daun, ini bisa dikurangi. Penyerangan busuk pangkal batang ini biasanya musim hujan yang kelembabannya tinggi, ini cepat sekali menular. Ini hati-hati. Jadi di musim hujan penggunaan bio dan korin ini bisa diperbanyak. Nah, gejalanya tadi, ya, bisa dilihat tadi ada daun, ada bintik hitam di tengah, tepi kemudian meluas, biasanya disebut dengan bercak daun, ya. Bisa kita lihat ini, ya, dari tepi, ya, kemudian meluas, ya, ini bisa sampai seperti ini, ya, gejalanya. Bahkan ada seperti bercak daun seperti ini, ya, ini. Kemudian kalau pada akar dan pangkal batang ini bisa keluar lendir, ya. Pada pangkal batang berwarna kebiru-biruan, biasanya cepat mengering dan
bisa mematikan. Nah, pengembalian yang Pak disarankan adalah pemilihan bibit yang sehat, yang bebas busuk pangkal batang. Ya, tapi bibit-bibit varietas unggul tadi insya Allah bisa mengurangi dari penyakit busuk pangkal batang. Kemudian membuat drainase sedimungkin agar bebas air yang menggenang. Jangan sampai tanaman lada Anda itu tergenang. Karena kalau tergenang ini mudah sekali penyakit BBB ini bisa cepat sekali menular. Jadi saluran irigasi ini sangat-sangat dipentingkan. Kemudian pemberian agen hayati, ya, biokadium, ya, dan trichoderma, dan juga korin, ini insya Allah akan bisa mengurangi penyakit busuk pangkal batang. Ya. Kemudian yang paling berbahaya juga ini adalah penyakit PJMF, Hypergelomode virus. Ini disebabkan oleh virus atau CMV atau cucumber mosaic virus. Ya, ini sebenarnya penyakit virus ini ya ini sama seperti penyakit-penyakit virus yang menyerang pada tanaman cabai, ya, virus kuning, ya. Ini kalau sudah terkena seperti ini sulit dikendalikan. Ya. Tetapi yang bisa dikendalikan adalah jenis vektornya, karena ini juga ada vektornya. Nah, vektornya apa? Vektornya adalah jenis kutu-kutuan. Sama dengan di cabai. Ya, jenisnya adalah kutu-kutuan. Ya, ini jenis perantaranya yang bisa dikendalikan. Red aphids, kemudian kutu kebul, ya, kutu putih, ini bisa dikendalikan dengan menggunakan BBM. Tapi kalau sudah kena virusnya parah seperti ini, ya, ini memang perlu penanganan khusus dan ini sulit untuk dikendalikan. Makanya dengan pemberian BVR sejak awal, insya Allah bisa mengurangi penyakit yang disebabkan oleh virus. Kita kendalikan perantara. Nah, ini kemudian ini kuning karena nematoda tadi, ya, ini bisa dilihat, ya, ini seperti ini. Seperti ini. Ya. Kalau nematoda hanya menggunakan Pestona, mudah-mudahan Pestona segera keluar izinnya, insya Allah ini bisa kita kendalikan. Ya. Atau nanti bisa cari obat yang untuk nematoda, apa itu? Yaitu nematicida. Ya. Ya, ini penyakit pada serangan pada akar, ini yang paling parah sini, ya, penyakit pada akar seperti ini, ya, supangkal pada akar, ya, batang, akar, ya. Kemudian juga ini makanya sejak awal Grio ini insya Allah mampu mengatasi penyakit-penyakit yang ada di dalam akar ini. Makanya sejak awal dikocor dengan menggunakan Supernasa dan Bio atau pupuk kandang yang sudah matang ataupun kompos yang sudah dibuat. Ya, Bio insya Allah akan mengurangi penyakit-penyakit yang parah pada akar tanaman lada. Ya, serangan jamur yang cukup parah di akar lada. Nah, alhamdulillah ada Bio. Ini Bio ini sangat-sangat bagus karena memang Bio, ya, ini diciptakan khusus untuk penyakit tular tanah. Sebenarnya bio ini difokuskan untuk penyakit yang ada di dalam tanah. Karena sisa-sisa patogen seperti saya katakan di awal tadi, sisa-sisa patogen atau penyakit-penyakit itu ada di dalam tanah. Kalau sejak awal tanah itu kita kendalikan, karena kita kelola, ya, kita cegah sejak dini dengan menggunakan natural bio, insya Allah ini nanti akan terjadi yang namanya bio ini akan mengendalikan penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah, di akar-akar, atau bio ini akan melindungi kalau nanti akarnya itu akan diserang oleh penyakit. Ini metode kerjanya seperti itu, ya. Ini kelebihan bio. Dan alhamdulillah bio kita sekarang ini juga sudah berizin, dan alhamdulillah yang untuk atas ini juga sudah keluar izin, yaitu untuk korin. Ini bisa dimodifikasi bawah dengan menggunakan bio, yang atasnya bisa menggunakan korin, ya. Nah, ini tadi, ya, ini salah satu gulma, yang biasanya gulma ini kalau di Jawa orang menyebutnya adalah
babadotan atau wedusan. Ya. Babadotan ini biasanya sebagai inang dari jenis kutu-kutuan, salah satunya kutu kebul. Kalau ada hama gulma seperti ini biasanya dia untuk tempat hidupnya jenis kutu-kutuan. Ini yang paling banyak suka. Kemudian jadi kalau ada gulma-gulma seperti ini waspada kalau di tanaman lada Anda. Ya. Kemudian pisang, ya ini pisang ini juga salah satu tanaman yang tidak boleh dimodifikasi dengan tanaman lada Anda, karena pisang ini salah satu banyak penyakit-penyakit yang salah satunya adalah penyakit busuk batang. Tanaman pisang itu banyak sekali yang disebabkan oleh jamur. Jadi kalau kita nanam lada sebaiknya jangan berdekatan dengan tanaman pisang. Ya, ini sebagai gambaran aja. Ya, mungkin itu mitra rasa dimanapun Anda berada yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana kita meningkatkan produksi tanaman lada dengan menggunakan teknologi NASA. Ya, alhamdulillah dengan menggunakan teknologi banyak kesaksian dimanapun Anda berada. Teknologi NASA ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas tanaman lada. Ya, dan yang perlu kita ingat, ya, salah satunya tidak hanya menggunakan teknologi NASA, tapi kita harus tahu juga bagaimana cara tumbuhnya, kemudian teknologi teknis budidayanya, kemudian juga hama penyakit ini juga sangat penting. Bagaimana trik-triknya untuk mengatasi sudah kami sampaikan semuanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanya, dan kalau ada yang butuh materi PDF dari budidaya lada nanti akan kita sharekan di grup pertanian organik NASA lewat FB. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya, dan tetap semangat, jaga iman dan imun Anda, tetap waspadalah terhadap hama dan penyakit pada tanaman. Sekali lagi tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Terima kasih. Salam.